Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Putra Trinanda dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Teknik Informatika Angkatan 2019 dengan nomor stambuk 130 2019 0301. Kali ini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan hasil tugas akhir kami dengan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Objek. Oke, dengan judul Sistem Informasi Pendaftaran UKM Diafragma UMI. Kali ini saya akan langsung memperlihatkan hasil akhirnya. Oh ya, sebelumnya saya ingin perkenalkan anggota saya, yaitu bernama Ginola Farhan. Yang insya Allah habis ini dia akan memperkenalkan dirinya. Kali ini saya akan langsung share screen. Nah, di sini ada informasi, ada website yang saya buat, bisa dikatakan sangat-sangat sederhana, yaitu Sistem Informasi Pendaftaran UKM Diafragma UMI. Kenapa ada kata informasi? Nah, di sini dari website yang saya buat tidak serta-merta hanya ada pendaftaran saja, tapi saya ingin juga memberikan informasi yaitu salah satunya hunting di daerah, pembelajaran, dan pameran tiap tahun. Nah, di sini saya ingin menjelaskan aplikasi, dan tadi saya sudah menjelaskan sedikit tentang aplikasi ini, dan saya ingin menjelaskan fitur-fiturnya. Untuk fiturnya mungkin bisa dikatakan masih sangat sedikit, karena saya bersama teman saya masih terkendala dengan referensi dan waktu. Tapi untuk sistem pendaftarannya mungkin bisa dikatakan hampir selesai. Kenapa saya bisa katakan hampir selesai? Karena pendaftaran ini hanya bisa melakukan pendaftaran. Jika walaupun ingin mengubah ataupun mengganti ataupun menghapus, maka hanya pihak admin yang bisa melakukan itu semua, dan pihak admin pun hanya bisa melakukan di web yang lain, di localhost, kurang lebih seperti itu. Oke, kali ini saya akan menjelaskan kendala implementasi dari website yang saya buat kali ini. Untuk kendalanya kurang lebih masih sama, masih kurangnya referensi ataupun informasi. Dan di sini masih banyak juga kekurangan dari website yang kami buat. Sebenarnya website yang saya buat ataupun yang kami buat ini saya ingin bisa memberikan informasi yang lebih. Seperti contoh, ketika saya mengklik gambar hunting di daerah, maka otomatis akan langsung ke bagian halaman hunting daerah, yaitu isinya foto-foto daerah, agar orang luar bisa mengenal budaya dunia luar. Begitupun juga dengan pembelajaran dan foto-foto pameran tiap tahun. Kurang lebih seperti itu saja yang kendala implementasi dari web yang saya buat. Oh ya, ada satu lagi, website ini masih kerentanannya ataupun pertahanannya masih sangat rendah, karena website ini masih saya menggunakan bahasa PHP yang sangat-sangat sederhana. Oke, itu saja mungkin dari saya. Sebelum saya melanjutkan ke teman saya untuk menjelaskan tentang rencana pengujian dan hasil pengujian, saya ingin memperlihatkan sedikit tentang sistem pendaftaran UKM Diafragma UMI. Kali ini saya akan mengklik daftar anggota, maka akan masuk di halaman pendaftaran, yaitu coba saya akan masukkan nama Satria, stambuk 130 2019 0301, kelas A6, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika Angkatan 2019.
Oke, sebenarnya di sini bukan kata login ya, tapi saya lupa mengubahnya, yaitu menjadi kata daftar. Tapi kita akan langsung saja klik daftar ataupun login. Nah, di sini ada peringatan, yaitu data telah ditambahkan. Tunggu info selanjutnya. Kembali lagi ke halaman web utama atau tampilan utama dari sebuah website UKM Diafragma UMI. Nah, apakah data yang telah saya inputkan berhasil masuk di database-nya? Kalau kita ingin mengecek, maka hanya pihak admin sendiri yang bisa mengecek database pendaftaran. Bagaimana caranya? Nah, admin harus bisa buka lagi di bagian localhost. Oke, maaf, saya jelaskan dulu dikit. Localhost website, ya khusus admin harus mengakses localhost PHP My Admin itu sendiri. Nah, saya klik pendaftaran, klik tabelnya. Maka di sini sudah adalah data-data diri ataupun pendaftaran yang telah berhasil ke input. Contohnya di sini ada nama, stambuk, kelas, fakultas, prodi, dan angkatan. Apa ini ID? ID ini kurang lebih seperti penomoran dari sebuah tabel. Kenapa dimulai dari angka 8 atau 9? Kenapa bukan dimulai dari angka 1? Karena ID di sini karena sebelum saya memulai video ini, saya melakukan beberapa pengujian dulu apakah aplikasi ini sudah sesuai dengan yang saya mau sebanyak 7 kali. Dan ketika sudah selesai pengujiannya, saya kembali lagi hapus data-data diri saya sebelumnya. Maka dari itu, kembali dimulai dari angka 8. Nah, bagaimana cara menghapus kembali database ataupun data-data yang sebelumnya sudah diinputkan? Kurang lebih seperti ini saja, delete. Do you really want to execute bla 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 bla? Oke. Maka data telah terhapus. Oke, kurang lebih itu saja yang ingin saya jelaskan dari presentasi ataupun pemaparan video yang kelompok kami buat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari website yang saya buat kali ini. Insya Allah untuk kedepannya saya akan kembangkan kembali website tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan lagi ke teman saya yaitu Ginola Farhan untuk menjelaskan bagiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Teknik Informatika. Saya akan melanjutkan dari pembahasan dari Satria. Apa sih aplikasi? Apa sih gunanya aplikasi ini? Sebenarnya sih aplikasi ini tujuannya itu untuk pendaftaran, mempermudah para mahasiswa untuk melakukan pendaftaran saat ingin berminat masuk UKM Diafragma tanpa pergi ke sekret UKM Diafragma untuk meminta berita-berita atau surat-surat yang diisi. Mahasiswa hanya membuka aplikasi ini dan dalamnya itu sudah ada penjelasan dan cara mendaftarnya, untuk penjelasan tentang UKM juga, UKM Diafragma. Di situ sudah tertera dengan beda-bedanya juga, hanya tinggal diisi. Sebenarnya aplikasi ini ditunjukkan untuk mahasiswa, benar-benar mahasiswa yang ingin masuk UKM Diafragma. Apa sih hasil yang dapatkan saat menggunakan aplikasi ini? Yang pertama itu mempermudahkan mahasiswa dalam mendaftar UKM Diafragma. Kedua itu dengan cara ini mahasiswa tidak lagi mengeluarkan dana yang banyak, hanya membuka aplikasi dan di situ sudah mendaftar. Yang ketiga itu dengan
dengan aplikasi ini mahasiswa eh, gampang mendaftar karena data-data yang sudah diisi baru dikirim akan langsung masuk ke pengurus UKM Defragma. Dari kesimpulan dari presentasi dari kami yaitu dari yang bahas tadi, kami menjelaskan bahwa aplikasi ini ditunjukkan untuk mahasiswa yang ingin mendaftar di UKM Defragma. Dengan aplikasi ini mahasiswa memudahkan untuk mendaftar hanya dengan mengklik aplikasi ini. Hanya dengan mengklik aplikasi ini dan dalamnya itu sudah dilengkapi dengan biodata-biodata yang akan diisi. Dan harapan kami dan aplikasi ini dapat memudahkan bagi mahasiswa yang ingin ikut dalam UKM Defragma. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.